Selamat berjumpa dalam THP Class. THP Class kali ini akan membahas tentang perspektif hubungan antar daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 melalui pasal 25A menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Kepulauan Indonesia beserta berbagai kegiatan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang diplomasi kelautan Indonesia untuk mengimplementasikan wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan dan wawasan pembangunan sejak deklarasi Juanda pada tahun 1957 sampai sekarang. Berkat perjuangan panjang diplomasi kelautan Indonesia tersebut, wawasan Nusantara yang terkandung di dalam negara kepulauan dimasukkan di dalam bab 4 UNCLOS tahun 1982 dengan judul Archipelagic State. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah darat, laut, dan udara di mana wilayah laut tidak lagi sebagai pemisah antar pulau-pulau melainkan sebagai perekat dan pemersatu kepulauan Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara juga dimaknai sebagai wawasan pembangunan di mana bangsa Indonesia berupaya mengisi wilayah negara kepulauan Indonesia dengan berbagai macam kegiatan pembangunan kelautan seperti perikanan, pertambangan, pelayaran, pariwisata bahari, serta perlindungan lingkungan laut. Wawasan Nusantara tersebut dicetuskan dan dikembangkan oleh Profesor Mochtar Kussumaatmadja, dan wawasan Nusantara tersebut merupakan ruh dari deklarasi Juanda tahun 1957. Wawasan Nusantara merupakan respon rakyat dan bangsa Indonesia terhadap perkembangan kelautan dunia yang direfleksikan melalui konferensi PBB pertama, kedua, dan ketiga tentang hukum laut yang menghasilkan UNCLOS tahun 1982 di mana kemudian berlaku dan mengikat secara internasional pada tahun 1994. UNCLOS 1982 berlaku dan mengikat secara internasional sesuai pasal 308 ayat 1 UNCLOS 1982 setelah Guyana sebagai negara ke-60 meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 16 November 1994. Sejak saat itu, wilayah kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ketentuan-ketentuan hukum laut internasional yang terkandung di dalam UNCLOS, wawasan Nusantara, kebijakan kelautan Indonesia telah mengilhami THP Class untuk mengetengahkan 4 perspektif hubungan antar daerah di wilayah kepulauan Indonesia yang terdiri dari perspektif kepulauan, perspektif kelautan, perspektif kemaritiman, dan perspektif kedirgantaraan, dengan harapan semoga bermanfaat bagi pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia. Perspektif kepulauan merupakan cara pandang kewilayahan terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi
di 17.504 pulau Indonesia yang berada di 34 provinsi dengan 514 kabupaten kota. Yang dimaksudkan dengan pertumbuhan ekonomi di sini adalah kemampuan daerah dalam memproduksi barang dan jasa yang akan meningkat apabila pemanfaatan sumber daya, pengelolaan hasil pemanfaatan, dan pemasaran hasil pengolahan dapat dilakukan secara optimal dan terpadu. Yang dimaksudkan dengan pengembangan ekonomi adalah pendapatan domestik bruto daerah dan pendapatan per kapita di daerah tersebut dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan perubahan fundamental struktur ekonomi daerah dari agraris ke industri akan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan dapat terwujud. Perspektif kepulauan tersebut merupakan landasan untuk mengembangkan kuadran wilayah pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Indonesia sebagai pengelompokan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota ke dalam 4 kategori, yaitu wilayah plus-plus, wilayah plus-minus, wilayah minus-plus, dan wilayah minus-minus, di mana wilayah plus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku membantu wilayah yang minus, serta masing-masing wilayah dapat berbisnis dan berdagang satu sama lain. Perspektif kelautan merupakan cara pandang sumber daya terhadap hubungan antar wilayah di mana objek yang diperbantukan, dibisniskan, diperdagangkan mencakup sumber daya untuk berproduksi yang terdiri dari man atau sumber daya manusia yang meliputi tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga pelaksana, money atau sumber daya buatan berupa barang modal, dana, finansial, material atau sumber daya alam yang meliputi sumber daya alam hayati dan non-hayati beserta lingkungannya, dan metode atau sumber daya buatan berupa iptek, hukum dan kelembagaan, serta administrasi negara dan administrasi bisnis. Perspektif kemaritiman merupakan cara pandang transportasi terhadap hubungan antar wilayah di mana sumber daya yang diperbantukan, diperbisniskan, dan diperdagangkan memerlukan sarana dan prasarana angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara. Perspektif kedirgantaraan merupakan cara pandang teknologi informasi dan komunikasi terhadap hubungan antar wilayah, di mana hubungan antar wilayah tersebut perlu di-backup dengan data basis yang kuat berupa big data yang tersimpan di dalam public ledger dan atau private ledger yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara cepat dengan mempergunakan blockchain teknologi, Internet of Things, virtual reality, dan artificial intelligence berbasis smart contract. Keempat perspektif tersebut hendaknya berada di dalam benak kesadaran hukum para pengambil keputusan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga kebijakan publik yang dirumuskan dan dilaksanakan sudah bernuansa kepulauan, kelautan, kemaritiman, dan kedirgantaraan. Sekarang, bagaimana pengaplikasian keempat perspektif tersebut dalam menjalankan beberapa kebijakan pemerintah yang meliputi kebijakan untuk kementerian dan lembaga, untuk pemerintah daerah, untuk sektor
sektor kesehatan, untuk dunia usaha, untuk UMKM, untuk kelas menengah, dan untuk rakyat miskin dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan dan mempercepat penanganan COVID-19 di masa new normal. Apabila keempat perspektif tersebut telah menyatu di dalam kesadaran hukum para pengambil keputusan di pusat dan daerah, maka keempat perspektif tersebut langsung dapat diaplikasikan sebagai cara pandang para pimpinan di pusat dan daerah dalam memberdayakan hubungan antar wilayah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi dan kesehatan di masa new normal. Hasil konkret yang diharapkan dari aplikasi keempat perspektif tersebut selama pandemi COVID-19 adalah terbangunnya data basis berupa big data yang terhimpun di dalam public ledger dan atau private ledger guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional, baik selama maupun setelah selesainya pandemi COVID-19. Sampai jumpa.